Oke guys, welcome back to my video channel Yovan Valnino. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik selalu dan sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Oke, balik lagi ke video channel Yovan Valnino. Ya, akhir-akhir ini bisa dibilang aku jarang upload ya, karena kemarin-kemarin tuh sibuk banget dan terus apalagi ya, lebih ke keluarga gitu ya, dan juga nggak ada pengen buat konten gitu ya. Jadi hari ini yang kesekian kalinya aku mau buat konten video sharing ke kalian, memberikan masukan, memberikan gambaran gimana bekerja di Romania guys. Ya, sekarang ini aku ada di tempat kerja guys. Jadi tempat kerja sekarang udah hampir jam 9 malam, masih jam 8 lebih lah. Karena hari ini aku kebetulan sendirian jagain tempat kerja. Istilahnya kayak modelnya kayak satpam ya guys. Tapi bukan jadi satpam guys, jadi aku harus dikasih tugas untuk istilahnya mengunci lah, istilahnya closing lah, yang closing person in charge for closing the location gitu ya. Jadi hari ini masih ada di Studio C. Kalau kalian lihat di video-video sebelumnya itu di Studio C lagi ada jadi bisa ada orang dari perusahaan lain itu menyewa tempat untuk pembuatan film guys, pembuatan film. Jadi teman kerjaanku ini di Kulinarion ini ya, kalian lihat sendiri kan di belakang itu ada Kulinarion tulisannya. Jadi emang sering kalau nggak ada event, kita di tempat kita itu disewa untuk acara masak-masak, terus pembuatan filming tentang cooking gitu guys ya. Terus juga ada launching produk gitu. Nah, tapi kita nggak ngomongin kerjaan di Kulinarion. Oke, semakin hari semakin banyak ke teman-teman dari Indonesia yang nge-DM aku di Instagram maupun yang komen-komen di YouTube channel aku guys ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah mau komen dan mau nonton, luangin waktunya nonton video-video Yovan Valnino. Oke, nah semoga video-video itu bermanfaat buat kalian sebagai juga bahan pertimbangan sebelum kalian memutuskan untuk datang ke Romania guys ya. Oke, jadi kita mulai guys. Jadi aku mau ngingetin buat teman-teman yang ingin bekerja di Romania, aku ngucapin sukses dan selamat bagi teman-teman yang udah lolos interview di agensi yang ada di Romania yang bekerja sama dengan perusahaan di Romania ini guys, khususnya anak-anak hospitality, anak-anak rata-rata anak-anak hospitality ya, tapi mungkin di bidang lain juga ya kan. Jadi aku mau ngasih gambaran dari contoh teman-teman yang udah pernah kesini, dan ada beberapa bagian banyak kan yang udah balik ke Indonesia, memutuskan balik ke Indonesia, baik itu pun dipulangkan ataupun di pemutusan kontrak secara sepihak dan kontraknya yang emang udah selesai ya kan, dan ada yang mengundurkan diri juga. Jadi guys, di Romania ini aku ngingetin ya, jadi jangan diharap, jangan dibilang misalnya wah Romania di Eropa. Sekali lagi ya aku ingetin, Romania meskipun kita udah ada di Eropa ya, di Eropa Union, masuk Eropa Union, tapi di negara Romania ini jangan kalian bandingkan dengan negara-negara lain Eropa yang ada di barat. Karena pertama, kalian kan merantau itu kan tujuan utama kan pasti cari uang dong ya kan, dapatkan penghasilan yang lebih bagus untuk masa depan kalian, untuk tabungan, untuk beli apa, kayak mau beli rumah, mau beli mobil, mau modal nikah. Nah, di Romania ini standar gajinya sih standar guys ya, standar banget istilahnya. Ya bisa dikatakan untuk para pemula itu oke, ya kan, oke banget. Tapi untuk para yang udah experience mendingan jangan cari di Romania gitu loh. Kenapa sih aku bilang gini? Ya aku bilang gini, kalau kalian udah punya experience, pengalaman, ngapain datang ke sini? Mending cari mencoba negara lainnya seperti Australia, Kanada. Memang pembiayaannya lebih mahal ya kalau kita mau bekerja versus ke like in Canada, Australia, New Zealand is more expensive, you know, for the agent fee. You have to pay in agency, is very expensive. But now what I see, what I get the information from all the friends Indonesian who want to work here, sometimes they share to me that
the agency right now in Indonesia, they charge almost 40 billion rupiah. It's very expensive for me, ya. Tapi kalau kalian udah niat dan merasa cukup dengan gaji seperti itu, ya why not gitu loh. Selama apalagi sekarang meskipun tahap perekonomian Indonesia itu juga lagi bangkit, tapi kalau kalian pengen bekerja di sini dan ingin mencarikan uangnya yang nggak seberapa, tapi hanya pengen mencari pengalaman, kehidupan di Eropa seperti apa, ya boleh, silakan ya kan. Tapi intinya kalau aku saranin sih, ya tujuannya pertamanya harus cari uang dong gitu. Oke? Jadi sebagai bahan pertimbangan saja guys ya. Terus setelah kalian pengen mencoba suatu pekerjaan di sini, apply gitu, lowongan agent, pastikan agensinya itu, ini yang harus diingat guys ya, pastikan itu cepat berangkat guys. Karena kejadian banyak orang, anak-anak Indonesia yang masih di Indonesia ini pending masalah working permit. Jadi janji manis agensi itu emang maksudnya emang keras ya, maksudnya emang kayak ular gitu ya, karena mereka butuh juga uang. Mereka bantu kita, tapi mereka juga butuh uang pembiayaan dana guys ya. Jadi make sure, ini aku kasih saran, apabila kalian pada saat pembayaran ya, kalau bila agensinya meminta pembayaran langsung secara lunas, itu kalian harus membuat surat persetujuan, garansi letter, surat garansi nih. Kalau misalnya selama 6 bulan kalian nggak berangkat, uangnya bisa balik guys ya. Karena ada beberapa teman-teman yang share ke aku, yang curhat lah, itu mereka kadang-kadang ada yang udah bayar guys. Karena kalau nggak dibayar penuh atau separuh itu nggak diproses. Oke lah kalau dibayar separuh. Kalau udah bayar full tapi nggak berangkat hampir setahun kan, menunggu yang hal yang nggak pasti kan. Apalagi uang kita itu uang istilahnya, ya oke lah kalau kalian uang dari keluarga yang berada, it's okay lah, why not. Tapi kalau kalian dari keluarga yang biasa-biasa seperti aku guys ya, jadi ya untuk berangkat ke luar negeri kita harus membutuhkan guys, misalnya pinjam ya kan, pinjam ke bank, pinjam ke saudara, pinjam ke teman atau yang lainnya. Ya lebih bagus kalau misalnya uang pribadi, sekarang uang tabungan ya kan. Tapi meskipun uang tabungan, selama ini kita di Indonesia mengeluarkan uang sekitar segitu 35 juta sampai 40 juta itu suatu berarti banget ya enggak? Betul kan? Ya kan? Dan karena itulah aku ngasih saran, suggestion ke kalian semua. So thinking about the background of the agency, okay? Cari tahu, looking for the information more that the agency it's been send the employee, ya, the crew or karyawan, staff yang udah bekerja di negara tujuan di Romania ataupun di negara yang lain ya kan. Jangan sampai agensinya ini belum pernah ngirimin tenaga untuk di negara tersebut, terus kalian dikirim. Nah setelah itu, kalau misalnya belum ada nih, belum pernah memberikan pengiriman, kalian harus cari tahu dulu perusahaan ini, agensi yang kalian apply ini udah pernah mengirim tenaga kerja kemana aja ya kan, pekerja kemana aja. Dan terus kalau misalnya kalian nggak tahu, bagus juga kalau kalian cari tahu di internet atau di YouTube kan banyak kan, nggak aku aja, banyak banget teman-teman TKI yang buat YouTube channel yang mereka meng-share kehidupan mereka selama bekerja di luar negeri. Nah kalian cari tahu dari situ, kalian DM, kalian bisa cari informasi dari Instagramnya, Facebooknya, ataupun kalian komen ya, mudah-mudahan dibalas seperti kayak aku ya kan, fast respon kalau nggak sibuk. Nah dari situ kalian bisa mempertimbangkan istilahnya rebukan lagi sama orang tua, karena tanpa restu orang tua kan itu tadi guys ya, kita nggak akan sukses gitu. Nah setelah itu kalau kalian yakin atau apa, ya berangkat dan ikutin kata hati kalian. Kalau misalnya kalian merasa ini rezekiku ada di Romania ataupun di negara hal lain, Hongaria, Polandia, Slovakia, Italia, Spanyol, ya di bawah doa aja saranku. Jadi buat kalian yang beragama Muslim tetap rajin sholatnya. Kalau kalian yang beragama Nasrani, jangan lupa berdoa, pergi ke gereja. Pada saat pergi ke gereja kalian berdoa minta
tuntunan dari Tuhan supaya step-stepnya sampai kalian berangkat dan sampai di negara tersebut, guys. Oke. Jadi gitu aja sih saran-saran aku, karena ada contoh nih, meskipun saudaraku istilahnya itu pun aku yang ngasih masukan untuk datang kerja di Romania. Jadi mungkin pada saat ini anaknya lagi masih proses untuk pembuatan working permit gitu ya. Memang memakan biaya 40 juta, karena sebelum dia apply itu emang aku dapat informasi gitu, dan aku kirim untuk apply ke agen tersebut. Nah, selama aku apply agen tersebut, dia bilang nanti bekerja akan di sini. Nah, waktu dia bilang udah keterima dan aku minta tolong cari tahu nama hotelnya, biar aku bisa cross check apakah benar lokasi hotel ini akan menerima karyawan ini. Karena apa? Jadi contohnya gini, di Romania sistemnya bukan seperti di negara-negara lain, guys ya. Jadi agensi di Indonesia yang kalian apply itu, mereka bekerja sama dengan agensi di Romania. Jadi pada saat kalian datang nanti dijemput oleh perusahaan agensi dari agensi Romania tersebut. Nanti kalian disalurkan di hotel, di restoran, ataupun di mana. Ya bagus banget kalau misalnya sesuai dengan kontrak pada saat kalian tanda tangan di Indonesia, yang istilahnya offer letter lah, ya kan, working offer gitu sepertinya itu. Nah, dan aku pastiin lagi working offernya itu biasanya itu yang dibuat oleh agensi yang ada di Romania, nanti dikirim ke Indonesia, nanti kalian diminta tanda tangani atau isi ada blanko atau apalah, terus kalian harus membayar proses selanjutnya seperti untuk pembuatan visa ataupun apalagi lah working permit atau itulah. Nah, pada saat kalian datang ke sini, pastinya working letter yang kalian offernya itu pasti berbeda, guys. Jadi karena sampai pada saat kalian udah bekerja di tempat di mana kalian bekerja itu, nanti kalian harus tanda tangan kontrak kerja lagi, yang dimana itu berlaku di Romania. Jadi working offer letter yang kalian tanda tanganin di Indonesia itu nggak berlaku pada saat kalian udah di sini. Ya mudah-mudahan berlaku ya, guys. Tapi rata-rata semua 90% itu kontrak kerjanya itu akan berubah, guys. Jadi janji-janjinya yang bagus-bagus, nah dapat makan 3 kali, transport dibayarin, terus apa-apa itu kadang-kadang itu jebles. Ini istilahnya zong, di prank kalian, kebanyakan seperti itu. Terus masalah pembayaran gaji itu kalau telat gimana, itu kebanyakan gaji telat ya, jarang dari perusahaan-perusahaan yang meng-hire anak-anak Indonesia yang ada di Romania itu gajinya tepat. Kadang pun gaji lemburan tuh banyak yang nggak dibayarin. Di sini aku merasa kasihan juga ya buat teman-teman yang udah istilahnya membanting tulang ya kan, ngeluarin keringat untuk bekerja, untuk mengharapkan lemburan, untuk overtime, untuk mendapatkan gaji lebih, ternyata kadang-kadang dimafiain ya kan dari perusahaannya tersebut, nggak dikasih, guys. Jadi nggak transparan. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di Indonesia yang akan berangkat sini mendapatkan perusahaan yang memang benar-benar transparan ya, yang nggak licik ataupun istilahnya nggak dibohong-bohongin, dibodoh-bodohin kalian. Karena apa? Karena kalau kalian dari sini mau nggak mau, kalau kalian nggak terima ya, you don't like, go home. Itu aja sih. Karena mereka percuma kalian mau komplain atau apa, mogok pun ya nanti ya tinggal kalau kamu nggak mau ya pulang, gitu aja ya. Itu tadi ya. Terus lagi-lagi masalah kontrak ya kan, masalah kontrak. Bang, kalau misalnya kalau ada ID saya bisa pindah tempat kerja nggak gitu kan. Nah, secara legal itu prosedurnya itu bisa saja, guys ya. Jadi kalau kalian selama udah dapat ID terus kalian pindah itu bisa saja. Tapi pada saat ID-nya habis, biasanya itu susah untuk dilanjutkan. Karena apa? ID card yang kalian dapatkan itu yaitu sponsor dari tempat kalian bekerja yang pertama. Jadi kalau kalian keluar terus ID kalian masih berlaku, itu sih oke. Tapi kalau setelah habis, kalian tuh harus balik pulang. Istilahnya harus out dari Romania. Kalian nggak bisa lanjutkan itu.
bisa lanjutkan dengan perusahaan itu, tapi kalian harus balik ke Indonesia, dan perusahaan di mana kalian yang bekerja itu harus apply lagi guys dari awal. Jadi dia harus mengurus working permitnya, visanya itu, namanya visanya itu, dokumennya itu ke imigrasi, terus dari imigrasi harus diproses, menunggu sebulan, 2 bulan, sampai 3 bulan, baru setelah visa jadi itu akan dikirim ke kalian, dan kalian pada saat di Indonesia visa working permit itu bahan untuk apply visa untuk datang ke Romania guys. Nah gitu. Oke, jadi sampai sini jelas ya guys ya. Jadi kemarin juga aku udah diskusi sama orang tua dari saudaraku ini yang mau berangkat ya, anaknya kebetulan. Nah aku jelasin semuanya detailnya. Kalau misalnya pengen cari pengalaman oke, tapi kalau pengen cari uang ya nggak seberapa sih kalau di Romania guys ya. Contohnya aku sendiri pun selama di sini itu aku juga tetap ngamen ya, maksudnya bukan dalam artian ngamen itu bukan ngamen di jalan lagi, di sekitaran ya. Sebenarnya sih pengen ya, tapi aku harus ikut-ikut juga event-event privat party gitu. Jadi aku buat tambahan, buat beli susu, buat pampers anakku itu aku ngelakuin di jam kosongku itu ada event privat party. Nah kebetulan juga di tempat kerjaanku ini aku baru saja membawa, istilahnya membantulah teman-teman, salah satu teman Indonesia ya, yang dia baru aja lulus sekolah di Jakarta terus datang ke Romania, dan sekarang dia bekerja, namanya Aska. Ini Aska, ini fotonya Aska. Nah Aska ini prosesnya aku bantu sih, karena kan masalahnya kan dia mengikuti jejak orang tuanya. Jadi mengikuti jejak orang tuanya, jadi visanya Aska ini, ID-nya, izin tinggalnya Aska ini sama seperti status ID cardku guys ya. Jadi istilahnya work permit, namanya kalau di Romania ini namanya kita panggil permis desidere. Jadi kita boleh bekerja. Nah karena faktor member of family of Romania, jadi aku nggak perlu harus pakai working permit ini nggak. Aku waktu apply, setiap aku bekerja di sini aku nunjukin ID-ku, istilahnya KTP-nya di sini, dan aku bisa bekerja gitu dimanapun aku mau selama ada tempat kerja yang menerima aku gitu. Nah kemarin juga aku sempat juga bantuin teman-teman di Indonesia yang mau nambah penghasilan juga. Di sini juga aku kemarin juga waktu bulan Desember kemarin itu banyak banget event-event, karena di bulan Desember November itu banyak banget perusahaan-perusahaan di sini mengadakan acara party gitu ya, Christmas party. Jadi kemarin itu sempat banyak event dan aku butuh orang, itu pun aku membantu teman-teman gitu ya. Jadi aku ngajakin teman-teman, aku teleponin, sampai aku juga share ke kalian ke WhatsApp grup ya kan, aku siapa buat teman-teman cowok yang mau part time buat tambahan lah, buat beli rokok ataupun buat beli makan ya kan lumayan gitu. Dan puji Tuhan ya alhamdulillah, feedback teman-teman itu enjoy banget kerja di sini katanya, nyantai, enak banget katanya. Kalau mau mereka mau pindah ke sini. Kalau aku ownernya ya, aku sih pasti ngambil teman-teman Indonesia banyak, dan aku seneng banget karena bersyukur banget karena waktu tempat kerjaku kebetulan lagi kosong butuh seseorang, aku rekomendasiin si Aska ini, dan waktu interview Aska oke, dan bosku juga oke, dan ya itu tadi. Jadi aku senang sekarang aku udah ada temen orang Indonesia di kulinarian ini. Jadi aku ada temennya, istilahnya kadang-kadang kalau kangen ngomong bahasa Indonesia ya, jadi kita ngomong bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya ada teman-teman Romania, kita pakai bahasa Inggris karena Aska masih belajar bahasa Romanianya guys. Oke. Jadi itu aja guys saranku buat kalian teman-teman, dicek lagi, jangan tergesa-gesa. I know you need a job, you need the money, you need for good future, tapi diingat-ingat, dipertimbangkan lagi ya kan. Dan di video vlog hari ini juga aku ucapin buat teman-teman yang udah mau balik, ada sekitar 16 orang dari Indonesia yang udah bekerja di sini, salah satu hotel di Ponisia, yang katanya kontraknya nggak diperpanjang lagi, setelahnya kontraknya habis dan permis ID-nya juga habis, izin tinggalnya selama hampir setahun mereka. Jadi buat teman-teman ya
maafin kalau ada salah-salah, mungkin yang pernah ketemu ya kan waktu acara-acara itu. Jadi selamat safe flight sampai di Indonesia, sampai ketemu dengan tanah air tercinta dan terutama keluarga tercinta ya, orang tua, kakak, adik kalian semua. Semoga pengalaman di Romania ini dapat berguna ya kan, meskipun kalian agak-agak marah aku tahu, tapi ya mungkin mudah-mudahan kalian bisa balik lagi ke sini for the next season, for the next summer. Dan kalau misalnya kalian tidak mau balik di sini lagi, it's okay, kalian bisa coba lagi ke tempat yang lebih bagus, di negara yang lebih bagus, ataupun di tempat kerjaan di Israel seperti kapal pesiar seperti itu guys ya. Oke, sampai di sini video vlog Yovan Valentino. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan ditunggu komen-komennya buat teman-teman ya. Kalau kalian mau komen atau mau tanya-tanya, tapi kalau misalnya mau tanya-tanya yang lain boleh, tapi kalau misalnya tanya-tanya masalah keberangkatan, aku harap setelah kalian nonton video vlogku ini semuanya clear ya. Jadi kadang-kadang juga aku bosen gitu, tanyanya itu mulu teman-teman itu kan. Jadi aku harap video vlog konten sharing untuk kerja di Romania buat teman-teman yang mau datang ke Romania itu bermanfaat. Kalau misalnya videonya ini kurang bagus atau apa, maafin ya guys ya, karena ya aku bukan YouTuber profesional, aku YouTuber abal-abal lah, asal buat video, asal nge-record aja guys ya. Oke, sampai di sini dulu video vlog Yovan Valentino. God bless you dan bye bye guys.